Oke. Halo, perkenalkan, nama saya Alphonse Eric Aldison Kerans, NBI 11519000043. Saya dari kelas Sistem Komunikasi Indonesia A, Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga penyiaran publik. Oke. Pertama, definisi dari lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum, didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Berikutnya, undang-undang yang mengatur lembaga penyiaran publik. Undang-undang yang utama ialah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Berikutnya, Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran lembaga dan penyiaran swasta. Menurut Effendi Ghazali, setidaknya terdapat 5 ciri penyiaran publik. Yang pertama, akses publik, dana publik, akuntansi publik, keterlibatan publik, dan kepentingan publik lebih dimenangkan daripada kepentingan iklan. Hakikat penyiaran publik: diakuinya supervisi dan evaluasi publik pada level yang signifikan. Sumber pendanaan lembaga penyiaran publik. Sini sumber pendanaan lembaga penyiaran publik. Nanti saya akan jelaskan di slide yang berikutnya. Sekarang kita masuk ke contoh lembaga penyiaran publik. Di sini contohnya ada 2, yaitu Radio Republik Indonesia atau RRI dan Televisi Republik Indonesia atau TVRI. Keduanya mempunyai tugas dan pelayanan masing-masing. Namun saya akan menjelaskan bagian besar karena keduanya memiliki tugas yang hampir sama. Tugasnya yaitu memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat dan terkontrol, serta juga melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan dan menyiarkan radio ataupun televisi yang menjangkau ke seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Berikutnya, sumber pembiayaan lembaga penyiaran publik. Sumber-sumbernya yaitu dari yang pertama APBN dan APBD, kedua iuran penyiaran, 3 sumbangan masyarakat, 4 siaran iklan, dan usaha lain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Lembaga penyiaran publik memiliki fungsi. Di antaranya, yang pertama, berperan untuk melakukan rekoleksi, proteksi, dan pengelolaan kekayaan kebudayaan lokal suatu negara dan serbuan globalisasi media massa. Berikutnya, fungsi lembaga penyiaran publik. Fungsinya diantaranya yaitu yang pertama, berperan untuk melakukan rekoleksi, proteksi, dan pengelolaan kekayaan kebudayaan lokal suatu negara dan serbuan globalisasi media massa. Yang kedua,
berperan dalam mengelola nasionalisme warga negara baik di kawasan perkotaan, pedesaan maupun di luar negeri. Berikutnya, karakter lembaga penyiaran publik. Lembaga penyiaran publik memiliki karakter diantaranya pertama, memiliki visi untuk memperbaiki tatanan publik bangsa maupun antara negara. Jadi sini lembaga penyiaran publik juga harus menjalin hubungan yang baik antara bangsa maupun antar negara. Yang kedua, memiliki tugas atau misi untuk menjadi wadah diskusi, artikulasi, dan memberikan apa yang publik butuhkan. Yang ketiga, memiliki statement yang signifikan kepada pengawasan dan evaluasi sebagai khalayak dan partisipan yang aktif. Berikutnya, peran lembaga penyiaran publik saat masa pandemi seperti sekarang. Kita tahu sendiri, Indonesia sekarang sedang dilanda pandemi. Jadi, lembaga penyiaran publik juga memiliki peran yang sangat penting dalam masa pandemi seperti sekarang. Perannya meliputi yang pertama, lembaga penyiaran publik membantu memberikan edukasi berupa sosialisasi kepada semua masyarakat Indonesia saat new normal. Yang kedua, lembaga penyiaran publik juga memberi layanan atau menayangkan siaran-siaran yang mendidik melalui televisi maupun radio berupa program belajar. Oke, sekian penjelasan saya untuk lembaga penyiaran publik. Jika ada salah kata maupun ucapan yang kurang berkenan atau salah pengertian, harap dimengerti. Terima kasih.